Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rivaleni dengan NIM 25030174150 dari kelas PM 2025G. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema 8.5, definisi 8.6, teorema 8.6, teorema 8.7, dan juga postulat 16. Baik, yang pertama yaitu teorema 8.5 yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Baik, menuju pada pembuktian teorema 8.5. Di sini diketahui terdapat garis A, di mana garis A itu merupakan transversal dari garis B dan juga garis C yang membentuk sepasang sudut dalam berseberangan kongruen. Buktikan untuk garis B itu sejajar dengan garis C. Nah, di sini untuk buktinya yaitu kan tadi garis A itu memotong garis B, kita misalkan pada titik P, dan juga untuk garis A itu kan memotong pada garis C, kita misalkan pada titik H, merupakan definisi dari garis transversal. Kemudian kita buat permisalan jika garis B itu tidak sejajar dengan garis C. Maka dari situ kita bisa mengetahui bahwa garis B dan juga garis C itu akan bertemu pada suatu titik yang kita misalkan titik tersebut kita namai dengan titik R. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui bahwa sudut SPH itu kongruen dengan sudut PHR. Itu kita buat hipotesisnya ya, itu merupakan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen. Nah, untuk sudut SPH sendiri itu merupakan sudut eksterior dari segitiga PHR, merupakan definisi sudut luar segitiga. Nah, untuk besar sudut SPH itu lebih besar daripada besar sudut PHR, merupakan teorema sudut luar yang berbunyi jika sudut luar itu lebih besar daripada sudut dalam jauh, karena besar sudut untuk sudut PHR itu merupakan sudut dalam jauh. Nah, jadi sudut luar yaitu sudut SPH itu lebih besar daripada sudut PHR. Nah, jadi karena pengandaian tersebut tidak sesuai atau kontradiksi dengan teorema sudut luar, maka pengandaian jika garis B itu tidak sejajar dengan garis C salah. Jadi yang benar adalah garis B sejajar dengan garis C. Selanjutnya yaitu definisi 8.6. Misalkan terdapat garis L adalah transversal dari garis K dan juga garis N yang memotong pada garis K dan juga garis N masing-masing di titik P dan juga titik H. Kemudian untuk titik A itu merupakan titik pada garis K dan juga titik B merupakan titik pada garis N. Sedemikian hingga untuk titik A dan juga B dalam pihak yang sama dari garis L. Misalkan lagi untuk titik C merupakan titik pada garis L, sedemikian hingga untuk titik C dan juga titik B berlainan pihak dari garis K. Maka sudut CPA dan juga sudut CHB adalah sudut-sudut yang sehadap dibentuk oleh transversal dua garis itu, seperti yang sudah tertera pada gambar yang ada di bawahnya itu. Baik, untuk teorema selanjutnya yaitu teorema 8.6 yang berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan jika sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka tiga pasang sudut sehadap yang lain adalah kongruen. Baik, menuju pada pembuktian teorema 8.6. Di sini diketahui misal pada gambar di atas untuk sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Maka buktikan bahwa sudut 4 itu kongruen dengan sudut 8, sudut 1 kongruen dengan sudut 5, dan juga sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Nah, di sini untuk buktinya yang pertama tadi kan diketahui bahwa sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Nah, selanjutnya dari gambar kita bisa melihat bahwa sudut 3 itu merupakan suplemen dari sudut 2, sudut 7 merupakan suplemen dari sudut 6 menurut postulat suplemen. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa sudut 3 itu kongruen dengan sudut 7 menurut kongruensi pada suplemen sudut. Selanjutnya dari gambar kita bisa melihat bahwa sudut 1 merupakan suplemen dari sudut 2, sudut 5 merupakan suplemen dari sudut 6.
menurut postulat suplemen. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 5 menurut kongruensi pada suplemen sudut. Kemudian kita lihat lagi pada gambar, kita tahu bahwa sudut 4 itu merupakan suplemen dari sudut 1, sudut 8 merupakan suplemen dari sudut 5 menurut postulat suplemen. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa sudut 4 itu kongruen dengan sudut 8 menurut kongruensi pada suplemen sudut. Maka telah terbukti bahwa sudut 4 itu kongruen dengan sudut 8, sudut 1 kongruen dengan sudut 5, dan juga sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Baik, untuk teorema selanjutnya yaitu teorema 8.7 yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal, sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Selanjutnya kita menuju pada pembuktian teorema 8.7. Di sini diketahui bahwa sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Maka buktikan bahwa garis N itu bersejajar dengan garis K. Di sini untuk buktinya tadi kan diketahui bahwa sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6. Selanjutnya dari gambar kita bisa melihat bahwa sudut 4 itu kongruen dengan sudut 2 yang merupakan sudut bertolak belakang. Nah, karena sudut 2 itu kongruen dengan sudut 6, maka sudut 4 itu juga kongruen dengan sudut 6 yang merupakan sifat transitif. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa garis N itu sejajar dengan garis K menurut teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan. Baik, menuju pada postulat 16, yaitu melalui titik di luar suatu garis paling banyak ada satu garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, maksud dari postulat 16 ini yaitu di sini kita misalkan terdapat garis L dan juga terdapat titik P di luar garis L. Nah, dari titik P tadi kita misalkan terdapat garis K pada titik P tadi. Kemudian kita buat lagi garis yang kita sebut garis S yang melalui titik P tadi. Jadi garis S itu berpotongan dengan garis K tadi. Namun garis S itu kita buat lebih ke bawah daripada garis K, karena garis K dan juga garis L tadi kan sejajar. Kemudian untuk garis S itu kita buat condong ke bawah. Nah, kenapa hanya ada satu garis yang sejajar? Karena kalau misalnya garis S itu kan kita buat lebih condong, maka pada sentimeter tertentu atau pada panjang tertentu, panjang garis tertentu itu nanti garis L dan juga garis S itu akan berpotongan, maka itu sama saja dengan tidak sejajar atau kontradiksi dengan kesejajaran. Demikian pembuktian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.